Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan walaupun secara daring. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi mengenai penilaian kinerja di PT Garuda Indonesia. Saya Tita Harawati selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kali ini, dan juga dari rekan-rekan saya yang bernama Ali Akbar Afsanjani, Aninda Pasha Aulina Kusnadi, Novira Anggraini, Opan Budianto, dan juga Tika Gusmayanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama yaitu ada pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses yang diperoleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan. Di dalam organisasi modern, penilaian kinerja merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk menggunakan tujuan dan satuan kinerja, dan juga memotivasi kinerja individu di waktu berikutnya. Penilaian kinerja secara keseluruhan merupakan proses berbeda dari evaluasi pekerjaan, atau bisa kita sebut job evaluation. Penilaian kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan atau diberikan. Evaluasi pekerjaan menentukan seberapa tinggi harga sebuah pekerjaan bagi sebuah organisasi, dan dengan demikian pada kisaran beberapa gaji patutnya diberikan kepada pekerjaan tertentu. Tujuan penilaian kinerja. 1. Tujuan utama sistem penilaian kinerja adalah untuk menghasilkan informasi yang akurat dan sahih tentang perilaku dari kinerja anggota organisasi. Semakin akurat dan sahih informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian kinerja, semakin besar potensi nilainya bagi organisasi. 2. Terdapat variasi yang sangat besar dalam penggunaan khusus yang dibuat organisasi dari informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian mereka. Tujuan khusus itu dapat digabungkan ke dalam dua bagian besar. 1. Evaluasi, dan kedua, pengembangan. Kedua tujuan tadi tidaklah saling terpisah, tetapi memang secara tidak langsung berbeda dari segi orientasi waktu, metode, dan peran atasan dan bawahan. Penilaian untuk kedua tujuan itu harus dilaksanakan dalam konteks program konseling, perencanaan karir, penentuan tujuan, dan pemantauan kinerja yang berkelanjutan. Syarat efektivitas penilaian kinerja. 1. Relevans. Ada kaitan yang jelas antara standar tampilan kerja dari suatu tugas dan tujuan organisasi, dan ada kaitan yang jelas antara elemen tugas dan dimensi-dimensi yang dinilai dalam lembaran penilaian. 2. Sensitivity. Dalam penilaian yang digunakan, dapat membedakan antara pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif. 3. Reliability. Hasil penilaian yang diperoleh menunjukkan konsistensi yang tinggi. Sistem yang digunakan dapat diandalkan, dipercaya bahwa menggunakan tolok ukur yang objektif, sahih, akurat, konsisten, dan stabil. 4. Acceptability. Jenis dan tingkat perilaku kerja yang dinilai dapat diterima oleh kedua belah pihak, yaitu atasan dan bawahan. 5. Practicality. Mudah dimengerti dan digunakan oleh manajer dan pegawai, tidak rumit dan tidak terbelit-belit. Selanjutnya, kita masuk dalam proses penyusunan penilaian kinerja. Ada beberapa langkah dalam proses penyusunan penilaian kinerja, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan-tujuan penilaian spesifik. Yang kedua, menetapkan kriteria-kriteria dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan. Yang ketiga, memeriksa pekerjaan yang dijalankan. Yang keempat, menilai kinerja. Dan yang terakhir, mendiskusikan penilaian bersama karyawan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan sedikit langkah-langkah tersebut.
Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun sistem penilaian kinerja, yaitu harus digali terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dengan adanya sistem penilaian kinerja yang akan disusun. Hal ini menjadi penting karena dengan mengetahui tujuan yang ingin dicapai akan lebih memudahkan dalam menentukan desain penilaian kinerja. Langkah yang kedua, menetapkan kriteria atau standar yang diharapkan dari suatu jabatan, sehingga akan diketahui dimensi-dimensi apa saja yang akan diukur dalam penilaian kinerja. Dimensi-dimensi tersebut tentunya harus sangat terkait dengan pelaksanaan tugas pada jabatan itu. Tahap ini biasanya dapat dilakukan dengan menganalisa jabatan atau job analysis atau menganalisa uraian tugas masing-masing jabatan. Setelah menentukan desain yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diharapkan, lalu melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan yang menduduki suatu jabatan. Dan yang terakhir, hasil dari penilaian kinerja selanjutnya dianalisa dan dikomunikasikan kembali kepada karyawan yang dinilai agar mereka mengetahui kinerja yang diharapkan oleh organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, kita masuk dalam rancangan Balance Scorecard PT Garuda Indonesia. Dalam mengembangkan usaha dan mencapai tujuan usaha, PT Garuda Indonesia menerapkan beberapa langkah rancangan balance scorecard-nya, yaitu langkah pertama. Dalam langkah ini, organisasi mengidentifikasi suatu nilai baik dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang kemudian dikembangkan. Ini merupakan penilaian dasar organisasi. Visi, misi, dan nilai perusahaan. Visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Misi perusahaan yaitu sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa atau flag carrier Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Nilai perusahaan tata nilai perusahaan Garuda Indonesia adalah Fly High, terdiri dari yang pertama efisien dan efektif, yang kedua loyalty, yang ketiga customer centricity, yang keempat honesty dan openness, yang kelima integrity. Analisa SWOT yang artinya strength, weakness, opportunity, threats. Dalam menentukan strategi yang akan diambil, analisa SWOT digunakan untuk mengetahui keadaan perusahaan agar didapatkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan kinerja operasional dan keuangan yang optimal demi memenuhi harapan stakeholder. SWOT analisis PT Garuda Indonesia. Strengths yang artinya kekuatan atau keunggulan. Pelayanan yang memuaskan dibandingkan perusahaan penerbangan domestik lain. Tingkat keamanan lebih terjamin. Memiliki SDM yang kompeten. Memiliki brand image yang baik. Selanjutnya, weakness yang artinya kelemahan. Jaringan rute penerbangan yang terbatas, domestik dan internasional. Tarif tiket masih mahal. Terbatasnya jumlah pesawat yang berbadan lebar. Kemudian opportunity yang artinya peluang. Kondisi ekonomi domestik yang membaik. Sertifikasi sistem manajemen mutu pelayanan haji ISO 2001 sampai 2008 meningkatnya kebutuhan masyarakat atas alat transportasi yang lebih cepat. Pertumbuhan industri pariwisata. Yang terakhir, threats atau ancaman. Keadaan cuaca yang tidak menentu, harga bahan bakar cenderung meningkat, nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak stabil, persaingan industri penerbangan. Langkah kedua merupakan the development of overall business strategy atau pengembangan dari keseluruhan bisnis strategi. Ada beberapa strategi dalam tahapan kedua ini, antara lain A. Meningkatkan kualitas kerja yang lebih baik,
B. Meningkatkan pendapatan. C. Meningkatkan kualitas produk. D. Operasional yang unggul atau prima. E. Produk dan layanan prima yang konsisten. F. Pertumbuhan keuntungan berkelanjutan. Langkah ketiga, decomposition of business strategy into smaller component called objective, atau menguraikan strategi bisnis ke dalam komponen yang lebih spesifik atau kecil. Langkah ini merupakan penguraian strategi bisnis ke dalam komponen yang lebih spesifik atau kecil, di mana uraian strategi yang ditetapkan diharapkan dapat membangun sasaran strategi pada langkah kedua. Langkah keempat merupakan strategi map of the organization overall business strategy is content, merupakan peta strategi bisnis dari keseluruhan strategi dalam organisasi. Dalam tahapan ini terlihat hubungan antar komponen strategi yang dihubungkan dengan perspektif. Tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi arah pencapaian dari tiap strategi, sehingga terjalin hubungan saling bergantung antar perspektif. Dari strategi mapping yang terlihat pada gambar, pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terdapat strategi peningkatan kualitas kerja yang lebih baik. Peningkatan kualitas kerja ini merupakan dasar dari pelaksanaan balance scorecard. Kualitas kerja merupakan fondasi dari keberhasilan perusahaan. Karena perusahaan yang berhasil tidak terlepas dari kinerja para pegawai yang baik. Kualitas kerja yang baik ini akan mendorong peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas produk, serta operasional yang unggul terdapat pada perspektif proses bisnis internal. Dengan kompetensi dan budaya kerja yang baik dari semua insan Garuda, maka strategi yang terdapat pada perspektif proses bisnis internal akan lebih mudah untuk dicapai. Setelah strategi dalam perspektif tersebut tercapai, perusahaan dapat memfokuskan kegiatan usahanya kepada pelanggan, yaitu dengan menjaga konsistensi produk dan layanan yang prima. Hal ini membuat Garuda Indonesia akan semakin dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya nanti Garuda Indonesia akan terus dipakai jasanya oleh masyarakat. Karena sudah mendapatkan image yang baik secara tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan perusahaan yang terus akan maju di masa yang akan datang. Langkah kelima merupakan performance measures are developed to track both strategy and operational progress, yaitu ukuran kinerja yang dikembangkan untuk menjajaki kemajuan-kemajuan operasional dan strategis. Dalam proses internal bisnis ada 4 strategi yang ditetapkan, yaitu peningkatan pendapatan yang diuraikan melalui peningkatan efisiensi operasional. Yang kedua, peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, operasional yang unggul serta prima. Yang keempat, yaitu strategi pembelajaran dan pertumbuhan. Langkah keenam yaitu new initiatives identified that need to be funded and implemented to ensure our strategies are successful, atau inisiatif baru untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan bahwa inisiatif itu berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan, karena kami juga masih belajar dan ingin mencari ilmu yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.